Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Kurniawan, NPM 2082 10003, Prodi Agroteknologi A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi bunga dan buah, di mana di sini ada bunga dari Hibiscus rosa sinensis, atau bunga bila di desa yaitu bunga kembang sepatu. Bisa kita lihat di bawah yaitu terdapat pediculus atau tangkai bunga baru, lalu terdapat epicalix, modifikasi dari calyx yaitu dari kelopak bunga, lalu ada calyx, lalu ada corolla. Bila kita buka yaitu mahkota bunga, lalu kita masuk ke dalam bagian reproduksinya, yaitu terdapat stamen atau benang sari, lalu vesticulum nya yaitu terdapat stamen, benang sari, lalu vesticulum putiknya, lalu ada filamen, tangkai benang sari. Kita masuk ke dalam alat reproduksinya, yaitu ada stamen, benang sari, lalu vesticulum putik, lalu filamen, tangkai benang sari, tangkainya, lalu ada antera, kotak benang sari yang ada berwarna kuning. Lalu kita masuk ke dalam bunga Melasthoma malabatricum atau bunga majemuk, di mana dalam bunga majemuk ini itu ada dua stamen, yaitu stamen steril dan stamen fertil. Bisa kita lihat dalam bunga ini yaitu terdapat dua stamen, yaitu stamen steril dan stamen fertil, di mana dia stamen sterilnya yang berwarna ungu sedikit lebih tinggi dari yang fertil yang berwarna kuning. Dia lebih pendek dari yang steril, di mana yang fertil ini yang fertil akan membuahi, yang berwarna kuning akan membuahi putiknya nanti, dan yang steril tidak akan membuahi. Lalu kita masuk ke dalam bunga majemuk, yaitu bunga ini adalah bunga Ixora paludosapus atau bunga jarum-jaruman. Masuk ke dalam bunga Ixora paludosapus atau bunga majemuk, atau yang biasa disebut dalam bahasa daerahnya bunga jarum-jaruman. Seperti pada daun majemuk, bunga majemuk yaitu terdiri dari ibu tangkai bunga. Bisa kita lihat dalam bunga Ixora ini dia berbentuk setengah lingkaran. Lalu kita masuk ke anak bunganya, yaitu terdapat epicalix, lalu stamennya, benang sarinya dia menyatu dengan corolla, lalu terdapat pistulum yaitu putiknya, yang biasa kita tarik gini, dia keluar nektarnya. Baiklah, lalu kita masuk ke dalam morfologi buah. Yang pertama ini ada buah mangga atau Mangafera indica. Kita saya terlebih dahulu untuk mengetahui ini.
Kita saring terlebih dahulu. Untuk mengetahui isinya. Yang pertama ini ada bagian exokrab atau kulit buah. Lalu bagian tengahnya dagingnya, yaitu mesokrab, bagian tengah buah. Lalu kita masuk ke dalam bagian bijinya. Jadi ini tidak terlalu nampak sekali saya tanya. Lalu kita masuk ke dalam virus malus atau buah apel. Seperti kita ketahui, dia ialah buah pedaging tunggal. Seperti mangga tadi, bagian kulit yang disebut exokrab. Lalu bagian daging ini mesokrab. Lalu ada ini yang dekat biji, ini bijinya. Yang biasa kita makan, kita buang itu yang bernama endokrab. Lalu kita masuk ke dalam buah Citrus sinensis atau buah jeruk, dimana yang ini, kulit ini disebut flapedo. Biasanya dia berwarna hijau, tapi ini dia sudah berwarna kuning. Lalu kita masuk ke dalam albedonya. Dia bagian yang berwarna putih. Lalu ini ada yang namanya juice atau yang biasa ada sekat-sekatnya ini. Lalu kita masuk ke dalam bagian antara pusat dan biji yang disebut uniculus. Lalu kita masuk ke dalam buah Jatropha curcas atau buah jarak, atau juga dia ini tipenya buah kering, dan ya, dia pun berdada 3 atau trichopus, yang bisa disebut juga trichopus itu. Seperti biasanya ini disebut endokrab. Lalu ada exokrab. Lalu ini ada mesokrab. Lalu kita masuk ke dalam Myristica fragrans atau buah pala. Buah ini adalah buah sejati tunggal yang berdaging, seperti kita lihat. Itu ada mesokrab, exokrab. Yang uniknya dari buah ini yaitu adanya arilus atau selaput biji. Sudah. Sekianlah video dari saya. Karena kekurangan bahan, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.